Sejak 2 bulan lalu, keluarga ini hanya mengharapkan bantuan dari jiran-jiran untuk meneruskan kelangsungan hidup. Rakyat Malaysia yang tonton video ini pasti marah. Iya bosku, jumpa kembali di channel ini. Apa kabar para bos semua dimanapun berada saat ini? Semua para bos semua dalam keadaan baik-baik saja, tak kekurangan stok pemikiran yang impian dari para bos semua segera tercapai. Jadi ada yang menarik berkaitan dengan kekayaan dan kemiskinan nih bosku. Dua hal ini itu sangat sering sekali dibahas oleh netizen tetangga kita karena mereka menganggap bahwa orang-orang Indonesia itu jauh dari kata kaya bosku, atau lebih tepatnya banyak sekali orang-orang Indonesia yang hidup di bawah garis kemiskinan. Lantas kita mulai bertanya-tanya ya, seberapa kaya sih negara tetangga kita ini bosku? Dan menariknya ada informasi yang mengatakan bahwa PBB sebut standar kemiskinan di negara tetangga kita ini itu nggak sesuai bosku. Ya artinya data kemiskinan yang dilaporkan dari negara tetangga kita ini terbukti faktanya jauh lebih tinggi dari apa yang diberitakan. Wow, ini semakin menarik ya. Dan daripada kita penasaran ya, hari ini kita mau mereaksi satu video yang bersumber dari channelnya Informasi IND dan judul videonya mengatakan, malu PBB sebut standar kemiskinan Malaysia dimanipulasi, fakta jauh lebih buruk. Wow. Lantas daripada kita penasaran dengan hal itu semua, tanpa berlama-lama langsung saja kita reaksi videonya. Jom kita reaksi videonya. Anak bangsa bersatu PBB mendakwa situasi kemiskinan di Malaysia jauh lebih buruk dari apa yang digambarkan oleh kerajaan. Wow. Dalam satu laporan yang diterbitkan hari ini, PBB mendakwa kerajaan Malaysia meletakkan garis kemiskinan terlampau rendah. As we discuss in the two-pager country report, we still find that the absolute poverty rate in Malaysia of 6.2% Wow. is still higher than Berbeda the ya. pandemic poverty rate of 5.6%. Now, what do these percentages translate into? Well, nearly 490. Di sini dijelaskan hampir 490.000 keluarga masih hidup di bawah garis kemiskinan nasional Malaysia sendiri. Wow. Ini menarik ya. Kita mau lanjut play videonya. Households continue to live below Malaysia's own national poverty line. So, not all households have experienced a uniform recovery. Sementara, narasi bahwa Indonesia termiskin kedua di dunia jangan langsung diterima tanpa dicerna lebih dahulu. Fakta memang benar. Banyak rakyat Indonesia yang tergolong miskin, tapi menyebut sebagai negara termiskin di dunia. Ini adalah pernyataan yang terlalu berlebihan dan tidak sesuai fakta kondisi sebenarnya. Lagi rame soal Indonesia dibilang negara termiskin kedua di dunia. Wow. Padahal ini benernya ngawur dan salah kaprah ya. Lo kok bisa? Di sini bukannya aku mau meluruskan, tapi negara kita beneran nggak semiskin itu, apalagi sampai jadi yang termiskin kedua di dunia tuh. Karena kalau logika kita jalan tanpa perlu lihat data pun, benernya kita bisa langsung tahu kalau negara-negara kayak India, Pakistan atau Nigeria, jumlah orang miskinnya pasti lebih banyak dari Indonesia. Termasuk kalau dihitung dari persentasenya pun, negara-negara gagal yang rakyatnya banyak yang menderita kelaparan, misal kayak Sudan ataupun Yaman, pasti. Tapi memang banyak sekali lembaga survei di luar sana bosku, itu seolah menggambarkan situasi di negara Indonesia ini bodoh, miskin, gak berdaya dan sebagainya. Banyak pihak yang menduga bahwa hal itu dilakukan agar membuat orang-orang Indonesia merasa minder ya. Karena sejatinya memang faktanya nggak sedemikian juga bosku. Memang ada orang-orang miskin, ada orang-orang yang nggak pintar di negara Indonesia, tapi nggak berlebihan juga jumlahnya ya. Ya itulah bosku, karena kita harus lebih bijaksana untuk menghadapi banyak survei di luar sana ya. Jangan-jangan hanya ingin membuat kita itu menjadi kurang percaya diri bosku. Kita play kembali. Persentase orang miskinnya jauh lebih tinggi. Tapi ini kan katanya data dari World Bank. Masa World Bank bohong? Makanya jangan mudah kemakan omongan influencer kalau sekolah itu scam. Karena di sekolah kita diajarkan buat baca data ya. Jadi ternyata World Bank itu pakai standar kemiskinan yang berbeda-beda buat tiap negara. Dan karena Indonesia sudah diklasifikasikan sebagai upper middle income country atau negara berpenghasilan menengah ke atas, sehingga standar kemiskinan yang dipakai mereka sebesar $8,3 atau hampir 140.000 per orang per harinya. Yang berarti kalau ada satu keluarga dengan 2 orang anak, penghasilannya harus lebih dari 16,8 juta per bulan biar nggak dikategorikan miskin. Dan ini yang digoreng media-media online. Kalau katanya tingkat kemiskinan kita tembus 60%, dan ini yang tertinggi kedua di dunia. Padahal menurut investigasi Tempo, World Bank nggak pernah merilis peringkat termiskin dunia. Jadi laporan ini dianggap menyesatkan ya. Jadi jujur menurutku ini agak ngeri sih. Ngeri karena ternyata jurnalis dan media kita bisa bikin berita yang nggak akurat. Yeah. Lebih ngeri lagi ketika
ketika narasi menyesatkan ini di-share secara terus-menerus ke masyarakat kita yang literasinya masih rendah, lama-lama ini justru dianggap sebagai fakta yang benar. Meskipun di saat yang sama kita nggak bisa memungkiri kalau kemiskinan masih menjadi tantangan besar di negeri Ya ini. betul sih ya. Karena hal ini, Malaysia tidak melihat dirinya dan rakyatnya banyak di taraf kemiskinan, menimbulkan kesombongan yang bahkan dilontar oleh orang-orang Malaysia seperti pemilik Blue Taxi Malaysia, Syamsu Bahrin Ismail, yang secara terbuka mengatakan Indonesia negara miskin berbeda Ini yang dengan sempat Malaysia. viral ya bosku. Orang miskin seperti di Jakarta, kita negara kaya. Wow. Anak muda kita tak merempat seperti Indonesia. Tak merempat seperti apa maksudnya ya? Bukankah faktanya mereka juga mencari pekerjaan ke Singapura dan Australia bosku? Seolah-olah fakta ditutupi ya. Kita mau lanjut play videonya. Kalau Indonesia anak muda dia bagus, dia tak keluar negara untuk cari kerja. Nak kerja buat kat Indonesia, duit kamu murah. Wow. Duit kamu murah. Tahu tak nak pergi kerja berapa juta duit kamu sama dengan RM100 Malaysia. Tapi dari sini fakta memperlihatkan kondisi sebaliknya. Parlemen Malaysia secara terbuka merasa pusing dengan kondisi kemiskinan yang dialami kebanyakan rakyat Malaysia. Sudahlah, realitinya di bawah sana rakyat terpaksa berdepan dengan kos sara hidup yang tinggi. Jangan kita bangga dengan data ekonomi, konon-konon inflasi 1.9%. Diberitahu kepada rakyat semua. Dia tak tahu pun 1.9% inflasi tersebut. Dan dia kata, pasal ini Menteri Kewangan kedua kata bagus, tapi beras tak ada, nak makan pun tak ada, rakyat kena duduk sama-sama. Saya sangat tersentuh hati apa yang diucapkan oleh Yang Berhormat. Saya sebagai ibu yang berada di kawasan pendalaman yang setiap hari melihat realiti hidup rakyat. Dan apa yang disebut oleh Yang Berhormat. Ini parlemen mereka sendiri yang jelas-jelas berada di posisi sebenarnya masyarakat miskin di negara Malaysia bosku. Itu pun menjelaskan bahwa fakta realitas sebenarnya ya memang masih ramai orang-orang di negara tetangga kita ini itu masih hidup di garis kemiskinan. Kita mau lanjut ya. Sebenarnya itu yang berlaku di bawah. Walaupun kerajaan berbangga dengan angka inflasi 1.9%, sebenarnya rakyat tidak merasai. Sebenarnya hakikatnya kehidupan di bawah semakin berat dan terbeban. Saya ingin merujuk kepada metro yang telah dikeluarkan yang menceritakan bagaimana kisah seorang wanita yang dijumpai tidak bermaya di Taman Indah Sungai Abong, Johor. Dia satu kezaliman kepada rakyat. Jadi saya ingin pandangan Yang Berhormat tentang isu yang sedang melanda rakyat hari ini. Ya Allah, kau tolong dan kau bantulah negara kami ini. Kalau inilah kisah yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat Datuk Panjang, kalau inilah realiti yang berlaku di bawah sana, apakah ini merupakan musibah yang dilanda negara? Apakah negara ini sudah tiada barakah lagi? Kalau inilah tiada gunanya data inflasi, apa saja data ekonomi dibangkitkan. Kehilangan mata pencarian menyebabkan sebuah keluarga di Kampung Baung, Bengkalan Cepa, Kelantan dihimpit kemiskinan. Gagal mendapat bantuan kewangan daripada pihak berwajib, mereka sekeluarga ada kalanya terpaksa mengikat perut. Orang Indonesia anggap orang Melayu kaya raya. Tak betul. Yang kaya raya tu kaum Cina. Melayu ramai, susah raya tu sikit je. Sejak 2 bulan lalu, keluarga ini hanya mengharapkan bantuan dari jiran-jiran untuk meneruskan kelangsungan hidup. Rakyat Malaysia yang tonton video ni pasti marah kan. Tapi marah macam mana pun jauh di lubuk hati anda akur keserupan yang saya kemukakan ini. Dan demikianlah video reaksi kita hari ini bosku. Ini cukup mengejutkan sih menurut saya, dimana di lain sisi netizen tetangga kita ini menunjukkan kesombongannya tentang kekayaan yang mereka miliki, konon ya. Tapi di lain hal, tokoh-tokoh yang ada di negara tetangga kita ini, bahkan orang-orang yang ada di jajaran pejabat negara tetangga kita ini menjelaskan bahwa situasi kemiskinan di negara tetangga kita ini itu masih ada sampai dengan saat ini bosku. Bahkan presentasinya jauh lebih tinggi jika dibandingkan apa yang kita pikirkan sebelumnya ya. Dan demikianlah video reaksi kita hari ini ya. Berdasarkan video reaksi kita hari ini menjelaskan bahwa mana-mana negara sih saya rasa itu memiliki orang kaya dan juga orang hidup dengan kesederhanaan, bahkan beberapa juga hidup dengan kesusahan bosku. Ya, sebagai orang-orang yang tinggal di satu negara yang hidup dengan kelimpahan, ya mengucap syukurlah, tapi nggak perlu juga mengejek orang-orang yang masih hidup di garis kemiskinan bosku. Padahal toh jika dikoreksi lebih dalam lagi,
justru mereka juga memiliki presentasi yang besar dalam hal kemiskinan juga ya. Dan demikianlah video reaksi kita hari ini berkaitan dengan video reaksi kita hari ini. Bagaimana nih menurut tanggapan para semua berkaitan dengan video reaksi kita hari ini? Jangan ragu, jangan sungkan, tinggalkan beberapa semua di kolom komentar di bawah video ini. Terima kasih banyak telah menonton video ini sampai dengan selesai. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.